kalau berwirausaha awal-awal kayaknya pengen dipegang semuanya gitu. Karena kadang memang tidak percaya sama orang lain gitu. Tapi setelah dijalanin ternyata itu nggak baik. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips bisnis yang menarik ataupun informasi bisnis yang menarik buat teman-teman yang sedang mau berbisnis kayak gitu nih. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini video apa sih? Jadi ini adalah video edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini atau video ini itu ada di bawah naungan Studio Desain Grafis Kebun Desain. Oh ya, Studio Desain Kebun Desain ini sudah terdaftar di OSS dan mempunyai NIB NU. Betul banget. Dan juga sudah terdaftar dan mempunyai sertifikat merek. Ibarat kata apa ya? Bikin merek buat sendiri aja originalitas, apalagi buat kamu. Kayak gitu ya. Oke, dan dia desain grafis Kebun Desain ini mempunyai jasa seperti desain logo, desain kemasan, dan juga desain sosial media, dan juga kita ada cetak kemasannya. Betul, betul gitu ya. Seperti itu. Nah, oke nih Dek, hari ini ada pembahasan menarik apa nih Dek? Jujur aja nih, kalau misalnya kita berwirausaha udah tahun keempat, tahun kelima itu kadang mental naik turun. Ya nggak sih, bener nggak sih? Nah, gimana caranya agar mental berwirausaha kita tetap stabil dan terjaga, atau malah mungkin naik gitu. Iya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana cara menjaga mental dalam berwirausaha? Karena sama aja ya, buat yang kerja atau mau apa kadang punya lelah ya. Betul. Para pebisnis juga ya. Betul. Betul, kadang bisnis gitu. juga ada lelahnya gitu. Ada jenuhnya. Ada gitu jenuhnya ya. Dan juga kadang ada merasa di zona nyaman, gini-gini aja bisnis mah. Yang penting kita udah mendapat pendapatan. Padahal kalau misal kita gali terus ibaratnya, siapa tahu di depan ada yang lebih bisa gitu. Bikin bisnis kita lebih berkembang banget kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, yang pertama kalau misalnya kita dalam berwirausaha agar mental kita sehat atau mental kita nggak turun, relax aja gitu kalau dalam berwirausaha. Relax dan karena masih ada hari esok. Iya, benar. Biasanya ada orang yang pengen buru-buru bang, pengen sukses lah besok nih, kayak gitu ya. Nggak gitu relax juga. gitu ya. Nggak seperti itu dulu. Iya, jadi kalau misalnya kita berwirausaha itu kan namanya berwirausaha itu seperti mengayuh sepeda, ya nggak sih? Kalau misalnya kita berhenti bisa jatuh, atau misalnya jangankan berhenti gitu ya, di depan aja kita nggak hati-hati bisa nabrak. Iya, kalau gitu. ngebut kita nggak bisa kontrol, kita bisa oleng. Nah, di tikungan malah over. Nah gitu. Jadi kamu santai aja kalau misal berwirausaha karena masih ada hari esok. Jangan selesaikan semuanya hari ini. Gitu. Jadi karena sesuatu yang terburu-buru itu jelek juga sih. Iya. Misalnya nih kamu udah bikin master plan. Ya nggak? Bikin master plan yang untuk 10 tahun ke depan. Ya itu nggak bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Iya, benar. Harus dijajaki satu-satu. Contoh, kita punya pengalaman. Kita bikin channel Kebun Desain beranggapan, wah pasti subscribernya langsung jutaan. Ternyata nggak seperti itu di pertengahan jalan. Bener nggak sih? Iya. Harus ada proses-prosesnya. Iya, 1 tahun baru 1.000 kayak gitu ya. Nggak taunya tiba-tiba 2 tahun langsung 10.000. Ya kan? Nggak ada yang tahu kan gitu. Dan sekarang udah mau 20.000 ya? Iya, udah mau 20.000 nih, tahun keempat. Tahun keempat. Mantap. Oke, itu yang pertama, relax saja karena masih ada hari esok. Nah, yang kedua, relax boleh. Tapi kadang-kadang kamu juga harus berani mengambil resiko. Oke. Jadi memang nah ini nih, kita sebagai pengusaha harus pandai ngerem ngegas. Di mana waktu ngerem, di mana waktu ngegas kayak gitu. Wah, ini ada peluang nih, tapi resikonya tinggi. Tapi ya peluang ini bagus banget. Kalau misalnya kita ambil, keuntungan lebih gede. Iya. Nah, ini harus pandai kita gitu ya. Oh, ini waktunya ngegas kan kayak gitu. Oke, ambil resikonya meskipun gede, tapi peluangnya justru lebih menguntungkan nih. Gitu. Di balik resiko itu sebenarnya ada sesuatu yang nggak pernah di-share oleh pengusaha-pengusaha lain. Ini pengalaman kita ya. Oke, ada pengeluang kata Dino tadi. Kalau misalnya kita ambil resikonya gede. Tapi kita harus siap juga. Kesiapan kita udah siap belum? Iya, gitu. benar. Jadi kita dengan mengambil resiko itu,
kita pun harus siap dengan segala sesuatunya. Misalnya naik kapal perahu harus sudah ada siap pelampungnya. Iya, Gitu. contoh gampangnya misalkan kamu punya usaha catering, tiba-tiba dapat pesanan yang kamu itu sehari itu sebetulnya mampu itu 1.000 satu hari ya. Tiba-tiba dapat pesanan dari pabrik 10.000. Nah, Wah, ini peluangnya bagus tapi resikonya gede nih. ya. Akhirnya kamu persiapan, beli alat baru, tambah karyawan, kayak gitu ya. Entah itu karyawannya outsourcing atau gimana. Kayak gitu ya. Itu mempersiapkan itu gitu ya. Artinya ya siap buat menghadapi resiko Yang 10.000 yang itu. 10.000. Ya, ambil. Betul sekali. Kalau enggak, misalkan tetap dengan kondisi seperti itu, kamu ambil, ya konyol juga sih gitu ya. Iya betul. Dengan kondisi kamu hanya bisa 1.000 doang, ya konyol sih. Ya bisa tadi kata Dino benar, tambah karyawannya. Misalnya kalau misalnya tambah karyawan, ambil aja yang outsourcing lah ya. Karena kan untuk proyekan yang 100.000 nggak setiap hari. Kayak gitu. Yang berikutnya Apa nih? Yang berikutnya itu tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan. Iya, Bener nggak sih? bener, ini bener banget sih. Apalagi pas awal-awal banget tuh ini, awal-awal berusaha, awal-awal usaha. Lu ngapain sih capek-capek usaha? Mending kerja aja tuh di sana. Kayak gitu. Lu ngapain sih ngerintis capek-capek kayak gitu ya? Mending langsung kerja. Lu punya ijazah bagus dan sebagainya, misalkan lulusan ini ngapain usaha kayak gitu. Nah, itu banyak banget sih biasanya. Betul. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kalian tahu juga ya. Ini pandangan kita ya yang sudah jalan usaha 4 tahun gitu ya. Sebenarnya kita mau bersusah payah seperti ini karena kita tahu di depan tuh ada sesuatu gitu yang bisa menggantikan waktu kita beberapa tahun di belakang. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian mau berwirausaha, mau merintis, kalian harus yakin nih pada goal yang akan kalian dapatkan tuh seperti apa. Tapi jangan lupa sama prosesnya juga dong. Iya, jadi jalannya memang banyak yang terjal kayak gitu ya di bisnis. Tapi kalau hati kita udah di bisnis, emang di jalan itu, ya didaki aja, ditempuh aja kayak gitu ya. Jadi nggak ngedumel kayak itu. Ya, Misalkan kita jiwanya bisnis tapi kerja sama orang di pabrik misalkan ditekan sama bos, itu kita malah ngedumel gitu. Iya. Tapi kalaupun kita di bisnis terus banyak halangan rintangan, tantangannya, kesulitannya, ya kita Dicoba ya, terus. dicoba aja ya, berdoa aja, ya Allah kuatkan saya. Iya Kan, betul. kayak gitu. Karena kan sekarang kamu tak bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Iya. Iya nggak sih? Kayak gitu. Karena tidak ada atasan kita gitu. Yang ada hanya partner gitu. Kayak gitu. Yang saling menguatkan lah. Ya seperti itu. Kayak gitu. Nah yang berikutnya nih, kembangkan kekuatan kita, tapi bukan kelemahan kita. Gimana Gitu. maksudnya? Jadi gini, kamu jago di marketing, misalnya, ya udah kembangkan aja di marketing gitu. Kamu nggak bisa editing video, ya udah kamu cari partner yang bisa gitu. Jadi benar-benar fokus pada apa yang kamu bisa. Iya. Gitu. Kamu secara konsep ngerti nih, bisnis tuh ada marketing, ada pembuat produk, Iya, kayak gitu. Kamu nggak bisa nih bikin produk bakso misalkan. Kamu jagonya jualan bakso. Betul. Kayak gitu. Menjual baksonya, Betul. marketingnya kayak gitu Betul. ya. Ya, kamu bikin diri kamu lebih jago lagi di marketing. Betul. Gimana caranya? Kamu kalau misalkan hari ini bisa ngejual bakso itu 100, ya bikin jadi 1.000. Betul. Skill kamu menawarkan, memarketingkan itu harus lebih gimana nih biar jadi 1.000 kayak Di-up gitu. lah. Kamu cari orang yang bisa bikin bakso enak kayak gitu buat produksinya. Jangan dihantam semuanya. Pusing asli. Saya Kayak juga gitu. waktu berwirausaha awal-awal kayaknya pengen dipegang semuanya gitu. Karena kadang memang tidak percaya sama orang lain gitu. Tapi setelah dijalanin ternyata itu nggak baik. Iya. Itu nggak baik, bener asli. Itu nggak baik. Setelah kita jalanin ternyata memang ada porsinya masing-masing. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya semuanya dikerjakan oleh sendiri, wah babak belur kamu asli. Malah kacau gitu Malah ya. kacau. Kita nggak konsen. Iya. Yang harusnya tadinya marketing, jualan, chatting sama customer, Betul. melayani customer dengan baik. Jadi, aduh, produksi belum beres nih. Nah. Masa kamu teleponan sama customer sambil ngegoreng bakso misalkan? Kan nggak mungkin Nggak kayak gitu ya. mungkin seperti itu. Oke, nah yang terakhir adalah ya kali-kali kalian berpelesirlah atau santai sejenak dan berrekreasi dengan keluarga gitu. Itu dilakukan biar
mental kalian dalam berwirausaha itu tetap stabil lah. Iya. Jadi udah capek-capek usaha, oke, istirahat dulu sebentar. Istirahat ya, bukan berhenti loh. Iya, tadi ya, karena berbisnis itu ya banyak tekanannya, gimana caranya ini biar untung, waduh ini ada defisit, wah gimana biar nggak rugi, wah ini mau bangkrut tapi harus bangkit, kayak gitu ya. Itu banyak tekanannya teman-teman, artinya ya kita harus menjaga biar nggak stres banget dengan itu, refleksi. Betul. Terus ya mainlah sama keluarga, ngecas lagi nih kan, kalau abis lihat udah seneng-seneng sama keluarga kayak gitu, akhirnya kita semangat lagi buat bisnis kedepannya kayak gitu. Ya menyantaikan diri sejenak itu nggak ada salahnya. Asal jangan berhenti berwirausaha. Iya kayak gitu ya. Oke, itu aja sih video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya teman-teman ya. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share tentunya. Bisa ke grup-grup kamu kayak gitu ya, ke saudara kamu, ke keluarga kamu, biar video ini bermanfaat kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.